sudah biasa kita lihat di sekitar kita. Karena memang tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok hidup berkeluarga. Tapi jika yang diperebutkan lahan makam, mungkin menjadi fenomena ganjil. Hal inilah yang kini sedang terjadi di kota besar seperti di Jakarta. Ternyata tidak semua pemakaman umum yang terlihat dipenuhi batu nisan itu sudah ada isinya. Beberapa batu nisan yang menjadi tanda makam seseorang ternyata kosong atau fiktif, alias bodong. Terlepas dari prosesnya yang diduga ada unsur kecurangan, namun fakta yang mengejutkan adalah sejumlah pemakaman fiktif itu terjadi karena adanya keinginan orang yang masih hidup untuk dimakamkan di samping orang yang dicintai. Fakta ini memunculkan pertanyaan, apakah memang ada keistimewaan tersendiri bila seseorang dimakamkan di samping orang yang dicintai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beberapa pekan lalu pejabat instansi Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta melakukan inspeksi ke hampir 30 tempat pemakaman umum atau TPU setelah muncul dugaan adanya makam bodong atau fiktif di pemakaman umum. Makam-makam ini sepintas tampak sama dengan kuburan pada umumnya. Tapi meski dilengkapi dengan nisan, tidak ada satupun jenazah yang dikuburkan di dalamnya. Tindakan Dinas Pertamanan dan Pemakaman ini dilakukan karena banyak warga ibu kota yang khawatir ketika keluarganya wafat sulit untuk mencari tanah kuburan. Dalam pengecekan dinas terungkap fakta yang mengejutkan. Makam yang tampak penuh sesak dengan batu nisan ternyata lebih dari 30 makam masih kosong atau fiktif atau pemakaman bodong di TPU yang tersebar di 5 wilayah provinsi Jakarta. Ada beberapa cara yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk mengidentifikasi makam fiktif. Pertama adalah melihat kondisi makam di TPU. Batu atau papan nisan biasanya sudah terpasang di makam, tetapi gundukannya tidak ada. Selain itu, kondisi rumput di makam fiktif biasanya kurang terawat. Kepadatan tanah makam palsu juga berbeda dengan kuburan pada umumnya. Di dalam liang lahat biasanya terdapat rongga untuk menempatkan jenazah, sehingga kepadatan tanahnya longgar. Berbeda halnya dengan makam fiktif yang sangat padat. Langkah terakhir Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk menertibkan tanah makam adalah melakukan pengecekan administrasi. Keluarga ahli waris harus mengurus izin penggunaan tanah makam atau IPTM. Makam yang diduga fiktif biasanya tidak memiliki IPTM dan tidak ada ahli waris yang bisa dikonfirmasi. Keberadaan makam bodong ini tentu melibatkan banyak pihak dan oknum-oknum yang ingin mengeruk keuntungan pribadi. Para pengguna jasa makam palsu ini ingin memesan lahan agar berdampingan dengan orang yang dikasihinya. Kasihnya kita lihat bahwa pertama adalah pesanan ya. Jadi pesanan, makam-makam pesanan itu misalnya ketika suami berada di makam sini, kemudian istrinya pesan di sebelahnya, misalnya ini kan pesanan. Nah sementara diperkenankan melakukan pesanan, sehingga kita melihat bahwa secara fisik makam itu ada gundukannya, ada nisannya, tetapi isinya tidak ada. Ini karena ini pesan, ini bisa dilihat atau bisa dilihat di datanya seperti itu. Nah kemudian ada juga yang memang fiktif itu yang indikasinya kemudian nanti untuk dijual belikan. Nah, kita melihat kemarin yang dicontoh di Kawi-Kawi itu ada lokasi yang memang sebelumnya itu belum ada makam, kemudian diuruk lokasi tersebut dan diletakkan nisan seakan-akan ini sudah terpakai. Padahal itu masih kosong, sehingga ketika ada masyarakat menemui calo, lalu bisa ditunjukkan. Makalah terjadi di situ transaksi jual beli. Ini indikasi-indikasi seperti itu. Ya. Sejumlah teks agama menjelaskan orang yang meninggal akan memasuki alam lain yang tidak ada kaitannya dengan dunia lagi. Itulah yang disebut dengan alam barzah. Sebuah fase kehidupan setelah mati, tempat penantian proses keabadian menuju alam akhirat. Di tempat ini ada siksa dan kenikmatan. Jika demikian keadaan orang di alam barzah, lalu apa untungnya kita dimakamkan di samping orang yang kita cintai? Apakah kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai itu di alam barzakh? Menjawab pertanyaan ini tidak mudah.
karena terkait dengan alam lain setelah kematian. Ini masalah gaib. Cukuplah kita berkaca pada peristiwa atau pengalaman yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Pemirsa, sahabat mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dimakamkan di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintainya. Dan saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendekati ajalnya karena luka tusukan Abu Lu'lu'ah, ia ingin sekali dimakamkan di samping dua sahabatnya yang paling dicintai dalam hidupnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Namun makam Rasul dan Abu Bakar berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar dan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Umar bin Khattab meminta putranya Abdullah bin Umar untuk mendatangi Aisyah radhiyallahu anha agar diizinkan sang ayah dimakamkan di samping dua orang tercintanya. Ketika Abdullah bertemu ibunda Aisyah, beliau berkata, "Umar bin Khattab menitipkan salam kepadamu. Dia meminta izin untuk dimakamkan di sisi kedua sahabatnya." Lalu ibunda Aisyah menjawab, "Sebenarnya aku menginginkan hal itu untuk diriku, tetapi pada hari ini aku akan mengalah untuknya." Jawaban ini pun disampaikan Abdullah ibnu Umar kepada ayahandanya, dan kemudian Umar bin Khattab berkata, "Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Jika aku telah meninggal, bawalah jenazahku, kemudian ucapkanlah salam dan katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Jika Aisyah mengizinkan, masukkanlah aku. Jika tidak, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin." Pemirsa, permintaan Umar bin Khattab untuk dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar menjadi landasan para ulama akan keutamaan dimakamkan di samping orang yang kita cintai. Tetapi tentu hal ini tidak berlaku mutlak. Ada syaratnya. Salah satunya adalah status tanah yang disiapkan sebagai liang lahat. Seharusnya tanah milik sendiri atau di kompleks pemakaman keluarga, bukan di pemakaman umum. Karena pemakaman umum diperuntukkan bagi semua kaum muslim yang lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu, praktek makam bodong seharusnya dihindari. Sekalipun tujuannya baik, namun proses mendapatkannya dilakukan dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan cara suap. Na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban, sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Nah pemirsa, mempersiapkan tempat makam boleh saja dilakukan. Lebih baik kita mempersiapkan amalan ibadah sebagai bekal kehidupan setelah mati, daripada sibuk mempersiapkan lahan tempat pemakaman. Pemirsa, mengingat dan mempersiapkan kematian jauh lebih penting daripada menyiapkan liang lahat untuk menyambut kematian kita kelak. Inilah yang dianjurkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Pemutus kelezatan maksudnya adalah kematian. Sahabat Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, 'Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri, karena saat mengingatnya, seseorang telah mendapatkan ganjaran. Karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur, meralatnya karena tidak bisa memenuhinya." Hadis riwayat Ad-Dailami. Mengingat kematian menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak,
ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban. Mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi SAW bersabda, "Perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zalim. Allah Ta'ala berfirman, "Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan." Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 4. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisap satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zalim seperti itu. Banyak cara dilakukan para ulama untuk mengingat kematian. Salah satunya turut menguburkan mayat kaum muslim, melibatkan diri menggali kubur sambil membaca ayat. Ketika datang kematian pada seseorang, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Seorang ulama, Rabi' bin Huthaim, bahkan melakukannya, sekalipun tidak ada yang meninggal. Jika ia merasa dirinya dalam keadaan kotor karena penuh dosa, ia akan bergegas menggali liang lahat, memasukinya, dan membaca surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Semoga seluruh umat muslim yang telah meninggal dunia mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, melindunginya, memaafkan segala kesalahannya, memuliakan tempat kembalinya, meluaskan alam kuburnya, membersihkan ia dengan air, salju, dan air yang sejuk. Semoga Allah membersihkan ia dari segala kesalahan, sebagaimana dia telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Semoga Allah mengganti rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat, serta mengganti keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan istri di dunia dengan istri yang lebih baik. Semoga Allah memasukkan mereka yang telah mendahului kita ke dalam surganya dan melindungi ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, masih terkait dengan kematian, ternyata ada waktu-waktu terlarang untuk memakamkan jenazah seorang muslim. Ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat sunnah mutlak dan menguburkan jenazah kaum muslimin, yaitu ketika matahari baru terbit hingga sudah naik ke atas, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga dia condong sedikit, dan ketika matahari hampir terbenam sampai tenggelam. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Para ulama mengatakan bahwa larangan dalam hadis ini sifatnya makruh. Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim mengatakan, larangan dalam hadis ini berlaku jika dilakukan secara sengaja, sebagaimana makruhnya mengakhirkan pelaksanaan sholat asar hingga cahaya matahari menguning tanpa halangan. Dan ini merupakan sholatnya orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih bahwa orang munafik sholatnya sangat cepat seperti mematuk 4 kali. Namun jika pemakaman di 3 waktu ini dilakukan tanpa sengaja, maka tidak apa-apa. Namun begitu, ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini berlaku sebagaimana makna tekstualnya. Artinya, hukumnya terlarang kecuali jika dalam kondisi darurat, tanpa memandang kesengajaan. Sehingga ketika ada jenazah yang karena sebab tertentu baru bisa dimakamkan di 3 waktu tersebut, maka yang harus dilakukan adalah menunggu berlalunya 3 waktu larangan itu. Oleh karena itu, ketika kita menjumpai 3 waktu itu bertepatan dengan pemakaman jenazah, hendaknya kita menundanya sampai waktu larangan itu berlalu. Selain itu, memakamkan di malam hari hendaknya dihindari. Bukan karena terlarang, tapi kondisi malam memungkinkan pihak yang mengurus jenazah mengurangi hak mayit. Sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan, suatu hari Nabi SAW berceramah.
Lalu beliau menyinggung terkait salah satu sahabat yang meninggal, kemudian dikafani dengan kain yang tidak menutupi seluruh tubuhnya dan dimakamkan malam hari. Kemudian Nabi SAW melarang keras memakamkan seseorang di malam hari setelah dia disolati, kecuali jika masyarakat terpaksa melakukannya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Memaknai hadis ini, ulama 4 mazhab menyebutnya makruh. Namun begitu, tetap saja kita boleh melakukannya di malam hari jika terpaksa atau kondisinya tidak memungkinkan kita mengurangi hak mayit, karena sejumlah sahabat Nabi dimakamkan di malam hari. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah ditanya seseorang, "Bolehkah memakamkan jenazah malam hari?" Jawab beliau, "Boleh. Dulu Abu Bakar dimakamkan di malam hari." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahkan menurut keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dimakamkan para sahabat di malam hari. Beliau menceritakan, "Saya tidak tahu proses pemakaman Rasulullah SAW hingga saya mendengar suara linggis yang digunakan untuk gali tanah di akhir malam, di malam Rabu." Hadis riwayat Ahmad. Di antara sahabat senior yang dimakamkan di malam hari, Abu Bakar, Uthman, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Fatimah radhiyallahu anhum. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam salah satu fatwanya mengkompromikan larangan dan kebolehan memakamkan jenazah di malam hari. Beliau menyatakan, terdapat hadis yang melarang memakamkan jenazah di malam hari dan ada hadis yang membolehkan. Komprominya, jika memakamkan jenazah di malam hari menyebabkan hak pengurusan mayit terkurangi atau menjadi tidak sempurna, maka hukumnya makruh, seperti tidak menemukan kafan yang mencukupi atau liang kuburnya tidak sempurna. Namun jika tidak mengurangi hak jenazah dalam proses pemakamannya, dibolehkan. Beberapa sahabat dimakamkan di malam hari. Abu Bakar dimakamkan malam hari, demikian pula sahabat lain dimakamkan malam hari. Tidak mengapa, selama tidak mengurangi hak mayit, baik yang terkait cara memandikan, mengkafani, dan penggalian kubur. Pemirsa, ada 4 kewajiban kaum muslim yang masih hidup terhadap jenazah. 4 hal ini dihukumi fardu kifayah. Artinya, harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak, semuanya terkena dosa. 4 hal itu adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Keempat hal di atas hanya berlaku pada mayit muslim. Adapun mayit kafir tidak disolatkan. Adapun orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram saat sedang berumrah atau berhaji, jika dikafani, maka kepalanya tidak ditutup. Ada 2 mayit yang tidak dimandikan, yaitu orang yang meninggal dalam medan perang atau mati syahid, dan janin yang belum mengeluarkan suara tangisan. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya segera mengurus jenazah muslim yang meninggal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Segerakanlah pengurusan jenazah. Apabila ia orang yang baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan terhadapnya. Tetapi jika tidak demikian, maka ia adalah kejelekan yang kalian letakkan dari punggung kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak selayaknya mengakhirkan penguburan mayat karena menunggu sebagian keluarganya, kecuali jika hanya sebentar saja. Lebih baik langsung menguburkan meskipun keluarganya belum sampai di rumah duka. Jika keluarganya datang setelah jenazah dikuburkan, maka mereka bisa sholat di atas kuburannya, sebagaimana yang diperbuat Rasulullah SAW saat beliau sholat di atas kuburan seorang perempuan yang suka membersihkan masjid. Lalu mereka menguburkannya tanpa memberitahu beliau. Maka beliau bersabda, "Tunjukkanlah kuburannya kepadaku." Maka mereka pun menunjukkannya, lalu beliau sholat di atas kuburannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pemirsa, fenomena pemakaman fiktif alias bodong tentu memprihatinkan kita. Maksud hati ingin meraih kebaikan, ingin dimakamkan di samping orang tercinta, namun sayang harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa menyambut kematian yang terpenting adalah menyiapkan amal ibadah, bukan tempat di mana kita dikuburkan. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kematian menjemput kita. Semoga tayangan hari ini memberikan manfaat bagi Anda. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.